Bismillahirrahmanirrahim. Halo rekan-rekan, dimanapun rekan-rekan berada, semoga semua dalam keadaan hati yang damai dan dalam perlindungan yang maha kuasa. Oke, masih semangat ya untuk membahas rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang term kekerasan dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan penjelasan tentang cakupan tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 11 ayat 1. Oke baik, kita akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian kekerasan seksual yang ada di dalam RUU PKS. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena adanya ketimpangan relasi dan kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang kekerasan seksual yang ada di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, jadi dari teman-teman kontra mempermasalahkan delik kekerasan yang dipilih dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini. Ada beberapa pertimbangan mengapa lantas kemudian kata kekerasan tidak sepatutnya digunakan. Beberapa pertimbangan itu diantaranya, pertama, kekerasan dalam hukum pidana merupakan salah satu unsur pembentuk dan penyerta suatu kejahatan. Contohnya begini, perampokan dengan kekerasan, atau pembunuhan dengan kekerasan, yang artinya skop lebih luas untuk sebuah tindak pidana itu adalah kejahatan, bukan kekerasan. Simpelnya, kekerasan itu bagian dalam kejahatan, bukan kejahatan yang ada di dalam bagian dari kekerasan. Jadi, kata yang lebih tepat untuk dipakai adalah kejahatan. Kemudian, terminologi kekerasan seksual terlalu sempit untuk memaknai permasalahan seksualitas yang ada di Indonesia. Permasalahan seksualitas yang ada di Indonesia ini terlalu kompleks, teman-teman. Jadi kekerasan seksual ini hanya bagian kecil dari lingkup permasalahan seksualitas yang ada di Indonesia. Kemudian, pembuatan RU ini hanya mengambil bagian kecil dari permasalahan seksualitas yang hanya menguntungkan bagi beberapa pihak saja. Nanti teman-teman akan dapati di pasal 11 ayat 1 yang ada 9 poin, nanti kita akan ke sana. Kemudian kita mensuppose untuk menggunakan terminologi lain seperti kejahatan agar lebih komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan seksualitas yang ada di Indonesia. Kemudian dalam hukum pidana, delik yang dikenal untuk menamakan suatu tindak pidana adalah terminologi kejahatan atau crime, bukan kekerasan yang selama ini kita pakai di KUHP. Jadi dari kata kekerasannya saja sudah kita minta untuk direvisi. Tapi sampai hari ini masih dimaknai kekerasan. Dan kekerasan yang hari ini diterjemahkan ini masih full draft atau masih persis dengan kata violence atau kekerasan yang datangnya dari barat. Yang bisa kita katakan dengan tegas bahwasanya hal ini tidak boleh disama-samakan dengan Indonesia sebenarnya. Baik ini karena perbedaan culture dan banyak aspek yang tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang ada di barat sana untuk mengartikan sebuah violence atau kekerasan. Ini kenapa lantas kemudian kita menginginkan sebuah delik yang jelas yang memberikan sebuah aturan dan instrumen hukum yang jelas berupa diksi kejahatan atau frasa kejahatan seperti itu. Tapi sampai hari ini mereka juga tidak ingin merubahnya, ya lagi-lagi ada kepentingan politik di dalamnya, ada kepentingan segelintir orang di dalamnya hingga begitu kekeh dan begitu keras untuk tetap mempertahankan kalimat kekerasan. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang untuk beberapa poin yang ada di dalam term kekerasan tadi. Nah, untuk penggunaan kata kekerasannya tadi cukup rasanya. Nah, selanjutnya di dalam pengertian dari kekerasan seksual tadi, ada kalimat yang mengatakan perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh. Teman-teman bisa highlight di kata perbuatan lainnya. Nah, frasa dan atau perbuatan lainnya sangat multitafsir,
Sehingga ada pertanyaan besar sih yang muncul, bahwa perbuatan lain ini apa sih maksudnya? Gimana sih mereka memaknai perbuatan lainnya? Nah, klausul ini nih dapat membuatkan perluasan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual dan bisa aja dijadikan senjata nih untuk mengkriminalisasi seseorang. Oke, agar lebih mudah, aku bawakan sebuah contoh. Contohnya seperti ini. Nantinya hukum ini akan banyak berpihak pada subjektivitas manusia. Dan seharusnya untuk sebuah hukum itu tidak boleh seperti itu. Contohnya begini simpelnya. Teman-teman punya teman ya, atau kita anggap si A punya teman si B. Awalnya mereka baik-baik aja, sohib seperti itu. Teman atau sahabat dekat yang ibaratnya mau ejek-ejekan pun it's okay karena sudah mengerti satu sama lain. Dalam kondisi mereka baik-baik saja. Nah, pada satu ketika si A ini punya konflik sama si B. Jadi ada sebuah kebencian dari si A ini terhadap si B. Mungkin ada beberapa konflik dan akhirnya maksud B adalah bercanda. Mungkin di sini dia mengejek si A. Kamu hitam, atau hey kamu gemuk banget, ada gajah terbang, seperti itu. Ada gempa nih, seperti itu. Itu kan body shaming ya. Mungkin si A ini tubuhnya tubuhnya besar seperti itu. Nah, jadi si A tadi tidak berkenan dengan apa yang dikatakan si B karena memang konflik di saat itu memang moodnya tidak pas, kemudian mereka juga sedang bertikai dan ditambah lagi ejekan dari si B. Nah, si A ini bisa memidanakan si B hanya karena ketidaksenangannya sendiri. Karena ada body shaming di sana. Mungkin untuk beberapa kasus mungkin teman-teman merasa bagus dong untuk hal kecil ini aja dibahas seperti itu. Agar nggak ada orang yang sembrono menggunakan lisannya. Agar nggak ada orang yang sembrono untuk mengejudge orang lain, melakukan body shaming terhadap orang lain. But di sini nantinya akan banyak orang-orang yang sembarangan mempidanakan orang lain. Contohnya hanya karena tidak senang, tidak suka karena ejekan temannya, dan saat itu dia sakit hati dia bisa melaporkan temannya untuk untuk dijatuhi pidana seperti itu karena perbuatan tidak menyenangkan yang ini jatuhnya di dalam RUPKS ini adalah perbuatan merendahkan, menghina dan menyerang perbuatan lainnya terhadap tubuh. Nah, lagi-lagi hukum itu tidak boleh dipenuhi oleh subjektivitas manusia. Sekalipun memang hukum itu buatan manusia dan banyak kepentingan manusia, tapi kalau seperti ini case-nya, orang yang hanya tidak senang pada orang lain atas bisa mempidanakan orang lain, ini nanti akan kita temui banyak sekali kasus dibully. Kenapa lu masuk bully? Ya karena gue catcalling sama ada orang lewat depan gue gitu. Atau kenapa lu masuk penjara? Gue nggak sengaja ngejakin teman gue kira saat itu lagi bercanda, case-nya ternyata dia nggak punya serius. Sebenarnya ada hal yang tidak mesti dipidanakan dan ini bisa selesai lewat jalur kekeluargaan. Ini penting ya. Jadi tidak semua emosi itu boleh dibawakan ke pidana. Hanya sampai hari ini Indonesia masih mengenal ada penyelesaian dalam kekeluargaan seperti itu. Ya, ini tadi adalah delik yang berbahaya untuk akhirnya bisa mengkriminalisasi seseorang. Oke, kita lanjut lagi di dalam penjelasan tentang kekerasan seksual tadi juga ada hasrat seksual seseorang. Kalau tadi teman-teman baca pengertian kekerasan seksual tadi. Nah, di sini ada penjelasan implisit teman-teman yang cukup mengerikan. Hasrat seksual itu perlu teman-teman ketahui, tidak hanya miliknya laki-laki dan perempuan atau laki-laki sukanya sama perempuan. Tapi hasrat seksual itu juga dimiliki oleh laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, atau kita familiarnya menyebut homo. Jadi hasrat seksual di sini nggak jelas miliknya hetero atau miliknya homo. Dan ini mengapa dikatakan bahwasanya frasa ini menimbulkan sebuah asumsi bahwasanya ada hasrat seksual yang ini merujuk pada penyimpangan seksual yang akan dilegalisasi oleh RUU ini. Jadi kita diminta untuk berhati-hati. Dan ini kalau misalnya ditanyakan mana sih yang pro LGBT di dalam RUU ini, ada yang di sini teman-teman, yang ketika dia menyebutkan hasrat seksual tapi tidak dijelaskan punyanya siapa. Jadi untuk rancangan undang-undang itu juga harus memenuhi azas kejelasan rumusan. Ibaratnya tidak banyak hal-hal yang mengandung asumsi, mengandung pemaknaan ganda seperti itu. Salah satunya ini tentang hasrat seksual juga yang kita patut kritisi. Jangan sampai nanti kita kebablasan dan akhirnya Indonesia melegalkan kaum-kaum pelangi untuk eksis di bangsa yang beradab ini. Oke, baik.
Selanjutnya ada kalimat bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Highlight the point ini teman-teman. Di poin inilah key point di mana RUPKS ini memandang seksualitas. RU ini menjadikan seksual by consent atau seks atas dasar persetujuan menjadi acuan dalam memutuskan antara mana yang paksaan dan mana yang kesukarelaan. Yang artinya, sekalipun di luar tali pernikahan yang sah, seks dianggap diperbolehkan selagi ada persetujuan atau kesukarelaan saat melakukannya. Nah, perhatikan penting sekali di poin ini bahwasanya ada gerbang untuk legalisasi zina atau seks bebas di Indonesia. Ini mengerikan teman-teman. Ketika seks by consent ini dijadikan acuan untuk bisa melampiaskan hasrat seksual. Jadi nggak ada lagi nih perlu sakral-sakralan, nggak perlu menikah lagi ya, sama kayak dogma orang-orang di barat bahwasanya pernikahan itu sulit, komitmen itu ribet. Ya udah kalau ada dua sejoli mereka mau berhubungan intim, sorry to say, nggak masalah, do it aja. Yang penting kalian konsen, yang penting kalian punya persetujuan, yang penting kalian suka sama suka. Ini adalah bentuk bukan lagi kebebasan tapi kebablasan. Dan kita harus wanti-wanti lagi-lagi apakah kita menginginkan ancaman moralitas untuk para penerus bangsa ini kita biarkan terjadi. Kalau misalnya dia katakan jangan lebay deh orang-orang yang kontra bilang ada pro zina lah, di dalamnya di mana? Coba kasih lihat di mana. Nah, di sini teman-teman key point-nya ketika dikatakan bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seorang itu tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas. Ya artinya persetujuan untuk melakukan apapun termasuk di sini adalah untuk melakukan hubungan intim tanpa adanya tali pernikahan. Oke. Jadi tetap harus kita wanti-wanti ya teman-teman. Ini berbahaya kalau seandainya memang sampai digolskan. Oke, kemudian ada kalimat juga ketimpangan relasi dan kuasa atau relasi gender. Jadi berangkat dari pemahaman yang ada di dalam RU ini. RU ini juga memandang bahwasanya masih ada dominasi patriarki, kemudian ya hegemoni laki-laki atas perempuan yang akhirnya menciptakan sebuah ketimpangan relasi dan kuasa atau ketimpangan gender, ya atau antara atasan dan bawahan adanya ketimpangan relasi dan kuasa seperti itu. Tapi perlu dijelaskan bahwasanya penyebab utama seseorang itu melakukan kejahatan seksual, kita kan sepakatnya kejahatan ya, bukan kekerasan. Penyebab seorang itu melakukan kejahatan seksual itu adalah hilangnya moralitas pada orang tersebut. Bukan karena adanya ketimpangan relasi dan kuasa. Jadi seorang itu tidak akan melakukan kejahatan seksual apabila orang tersebut bermoral, teman-teman. Sekalipun orang tersebut memiliki relasi dan kuasa pada orang lain, ya kalau dia memang bermoral, dia nggak akan menggunakan kekuasaannya tadi untuk akhirnya menzolimi orang lain. Dan jika relasi dan kuasa atau relasi gender ini dilakukan, dikatakan bahwasanya ada seperti ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan akhirnya kekerasan seksual itu terjadi, ya contohnya laki-laki itu dianggap kaum yang kuat, akhirnya banyak marak terjadi kekerasan atau KDRT dalam rumah tangga. Ini lagi-lagi adalah sebuah asumsi. Orang itu jahat ya karena memang dia jahat, teman-teman. Karena dia tidak bermoral. Artinya banyak orang-orang yang punya dominasi kekuasaan, tapi dia tetap menjadi orang yang baik. Ini adalah pemaknaan yang sebenarnya dipaksakan untuk akhirnya kita aminkan bersama, iya loh ada ketimpangan relasi dan kuasa hari ini, ada ketimpangan gender hari ini. Dan ya seperti itu intinya. Kita tekankan bahwasanya penyebab utama seorang melakukan kejahatan seksual adalah hilangnya moralitas pada orang tersebut. Ya karena memang dia melakukan kejahatan itu atas dasar kesadaran. Jadi tidak ada hubungannya antara ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender. Oke. Kemudian kita lanjut ke tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 11 ayat 1. Nah, perlu kita garis bawahi dulu di awal bahwasanya jenis tindak pidana yang masuk dalam ruang lingkup RUPKS ini adalah tindakan seksual atas dasar paksaan saja. Coba ya kita baca ya. Ada 9 poin yang katanya akan ada revisi dan sebagainya, ini draft lama dan sebagainya. Ya terserah asumsi mereka bagaimana, maupun ini draft lama dan draft baru, sama aja sebenarnya, nggak akan banyak yang mereka rubah karena kepentingan mereka ada di dalam sini. Pun kalau berubah, yakinlah pasti akan ditambahkan, tidak dikurangi. Jadi ada 9 poin yang mengatur tentang tindak pidana
yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Jadi 1 ada pelecehan seksual, 2 ada eksploitasi seksual, 3 ada pemaksaan kontrasepsi, 4 pemaksaan aborsi, 5 perkosaan, 6 pemaksaan perkawinan, 7 pemaksaan pelacuran, 8 perbudakan seksual, dan 9 adalah penyiksaan seksual. Oke, baik. Jadi dari 9 poin yang ada di atas, ya pokoknya yang saya sebutkan tadi, penyimpangan seksual yang selama ini meresahkan masyarakat tidak dianggap sebagai tindakan pidana. Penyimpangan seksual ya kayak hari ini masyarakat lelah dan gerah sebenarnya melihat kaum LGBT, untuk orang-orang yang paham lah. Pasti gerah melihat hal itu, dan itu tindakan penyimpangan seksual sebenarnya. Tapi tidak dianggap sebuah tindakan yang serius untuk dijadikan sebuah ancaman pidana dalam RUU ini. Nah, kemudian juga ada seks bebas yang hari ini marak di masyarakat, yang kita butuh ada regulasi tentang perzinahan itu sendiri di Indonesia. Tapi lagi-lagi mereka nggak fokus, teman-teman. Nah, kemudian memaknai permasalahan seksualitas yang hanya berpacu dengan perilaku yang dilandasi paksaan ini sangat keliru, teman-teman. Perumusan tindak pidana dalam RUU PKS ini mengabaikan persoalan inti dari seksualitas itu sendiri, yaitu ada perzinahan, penyimpangan seksual, industri gelap, kemudian perusakan keluarga, hilangnya moral, dan tuntunan agama bagi pribadi masyarakat, dan lain sebagainya. Coba ya teman-teman, kita balik lagi tadi, kenapa sih harus banyak delik kata paksa, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran? Apakah lantas kemudian jika tidak ada kata paksa yang artinya sukarela ini diperkenankan? Meskipun ini tidak sesuai dengan norma sosial, dengan kebudayaan, dan dengan agama yang berlaku di tengah masyarakat. Ya, kita wajib mengkritisi hal ini. Kenapa harus ada kata paksa? Apakah lantas dengan sukarela diperbolehkan? Kalau kita sebagai umat beragama yang taat, pasti tidak. Oke, sedikit mungkin kalau misalnya boleh membawa insight dari teman-teman yang beragama. Mungkin masing-masing agama ada mengenal tentang halal dan haram, atau hal-hal yang diperbolehkan dan tidak kemudian kita bisa menjadikan azas keridoan atau kesukarelaan menjadi boleh untuk memindahkan status yang tadinya semula halal atau yang semula boleh menjadi haram, yang dijadikan boleh. Hanya ada kata persetujuan, tidak boleh. Hakikatnya yang yang hak ya hak, yang salah ya salah, yang benar ya benar, tidak bisa dicampur adukan antar keduanya. Nah, dari sini teman-teman bisa mungkin kita ambil beberapa kata paksa di sini. Pemaksaan aborsi di sini. Nah, jadi concern mereka itu adalah ya pada akhirnya nanti kita harus mengaminkan ya nggak apa-apa kalau ada perempuan yang hamil di luar nikah lantas dia menginginkan aborsi karena dia tidak ingin nanti akhirnya anaknya besar tanpa ayah, dicemeh anaknya, nanti juga terganggu mentalnya, terganggu psikisnya. Lagi-lagi yang mereka fokuskan adalah suatu keegoisan pribadi. Ya kalau kita lihat dari perempuan itu akan terguncang jiwanya kalau sampai dia menggugurkan kandungannya. Sebenarnya ini udah dikaji juga oleh teman-teman dari segi kedokteran dan psikologinya. Bagaimanapun perempuan yang menggugurkan kandungannya itu akan merasa sangat menyesal dan bersalah. Sekalipun orang-orang ini mengatakan ya nggak apa-apa untuk menyelamatkan perempuan itu sendiri dari psikologinya, dari kejiwaannya, dan dari kesehatannya. Dan ini adalah pemikiran dan cara berpikir barat. Ya udah nggak apa-apa, pengen enaknya doang, nggak pengen hasilnya. Oke. Jadi hati-hati teman-teman. Sekali lagi aku ingatin bahwasanya kita adalah bangsa beradab, bangsa yang berketuhanan, bukan bangsa yang sembarangan, bukan bangsa yang sekular juga. Oke, kemudian ada pemaksaan pelacuran di sini. Begini cara berpikirnya, ketika dikatakan pemaksaan pelacuran itu tidak diperbolehkan, berarti prostitusi yang ini sifatnya ya udah mereka kan senang sama senang di sana, nggak masalah, nggak akan jadi permasalahan kalau pelacurannya tuh nggak dipaksain, teman-teman. Ya artinya pekerja-pekerja yang kata mereka pekerja, atau kita sebut PSK itu dijamin dalam RUU ini, karena ya lagi-lagi mereka juga pekerja seksual kan, mereka melakukannya tidak atas dasar paksaan. Aduh, akan banyak kita dapati suami-suami yang jajan di luar, dan ini baliknya adalah ancaman terhadap ketahanan keluarga nantinya. Artinya tidak boleh ada pemda-pemda yang menutup tempat-tempat prostitusi nantinya, karena sudah disahkan oleh RUU ini. Karena tadi nggak apa-apa, asal sukarela, seperti itu. Ya, agak miris kalau kita membahas lebih dalam tentang RUU ini.
Ya seperti itulah teman-teman. Oke. Baik, kemudian di sini juga rumusan ini secara tidak langsung memperbolehkan perilaku penyimpangan seksual di luar pemaksaan seperti seks bebas, LGBT, aborsi, pelacuran, dan lain sebagainya. Oke, mungkin ini cukup untuk penjelasan kali ini. Semoga bisa teman-teman pahami. Tetap semangat. Semoga tetap berpikir benar. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya teman-teman. Terima kasih.